dan tidak pula binatang wasilah dan ham, binatang-binatang bakhirah, saibah, wasilah dan ham ini binatang-binatang yang diliarkan demi untuk berhala, penyembahan berhala sebenarnya. Jadi ada contohnya ya kayak bakhirah, itu binatang itu yang tidak diambil susunya, dibiarkan begitu saja. Semuanya itu ya karena berhala. Ya saibah, itu ya binatang itu diliarkan demi untuk berhala. Wasilah itu apa itu kambing atau unta yang ketika sudah beranak demikian rupa maka dibiarkan demi untuk berhala. Wasilah juga seperti itu kurang lebihnya. Walakinnal ladzina kafaru, demikian juga orang kafir. Walakinna, tetapinya wa alladzina kafaru, orang-orang kafir, yahtaruna, mereka telah mengada-ngada, 'alallahi, atas Allah, al-kadziba, kebohongan. Jadi beranggap ini adalah satu syariat perbuatan itu. Ini yang masih melaksanakan seperti ini itu orang Hindu, orang India, orang-orang Hindu itu. Jadi kalau sapi itu sudah beranak sekian anak begitu, nanti dia akan dibiarkan, sapinya diliarkan. Itu seperti itu, sampai sekarang masih dibuat ternyata. Kalau di Mekah udah nggak ada, tapi di India masih ada. Antara agama syirik itu juga sama saja, itu satu agama menyekutukan Gusti Allah. Angsaruhum, dan kebanyakan mereka la ya'qilun, tidak berakal. Mereka berbuat itu dianggap itu agama, padahal mereka itu hanya ikut-ikutan leluhur mereka saja itu. Itu orang-orang atas mereka saja. Wa idza qila, bila mana dikatakan lahum kepada mereka, ta'ala, mari, ila ma anzalah, kepada apa yang Allah Subhanahu turunkan, wa ilar rasul, kepada utusan, yaitu masuk hukumnya Allah, hukumnya Rasulullah SAW mengenai halal dan haram. Kalau maka berkata mereka, hasbuna ma wajadna, telah mencukupi kami apa yang kami dapati, yaitu perbuatan yang kami dapati, alaihi, atas perbuatan itu, abauna, leluhur kami. Cukuplah kami itu ikut nenek moyang saja, enggak usah ikut Allah dan utusannya. Itu malah jawabannya seperti itu. Ya, kadang-kadang dimulai dari melestarikan budaya, ya boleh saja, tapi kalau melestarikan budaya terus melestarikan penyembahan berhala, ya itu enggak benar, itu bukan budaya, itu kesyirikan. Melestarikan budaya itu ya, kalau yang tidak ada menimbulkan kesyirikan ya, membuat sajen-sajen, pengorbanan, menyembelih hewan-hewan seperti kemarin itu pernah terjadi di Tibet kalau nggak salah. Nyembelih kerbau itu ada 2000 kerbau itu, bukan disembelih, dibantai. Udah pokoknya dibunuh itu, nggak karuan banyaknya itu. Masya Allah. Tidak dibiarkan begitu saja, dibiarkan membusuk. Awalau kana apakah walaupun ada abahum, bapak mereka, atau awalau kana, apakah akan mencukupi mereka seperti itu, walau kana, walaupun ada abahum, bapak mereka, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui syai'an, sedikit pun mengenai urusan ini, urusan agama ini, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi orang itu bukan hanya ikut. Kalau orang itu yang penting ikut, enggak, ya harus tahu yang diikuti itu benar apa enggak. Kalau pengen ngikut dan yang diikuti benar, ya ikutlah Allah dan utusannya Allah, Al-Quran dan hadis itu. Kalau apa yang dibuat oleh orang zaman dulu kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya itu ya enggak benar, seperti itu aja.
atau dari pemahamannya para ulama yang memahami dari Al-Quran dan hadis, ulama yang bisa dipercaya ke dalam agamanya. Dalam urusan periwayatan hadis itu saja itu juga para ulama zaman dulu mempertimbangkan agamanya orang yang meriwayatkan. Kalau mereka itu orang-orang ahli bid'ah, orang-orang Syiah, ya mereka tidak berani meriwayatkan. Mereka beranggapan bagaimana wong agamanya saja itu enggak benar. Bagaimana periwayatan hadis dia yang mengatakan dari baginda Nabi itu bisa benar. Wong dia loh anti baginda Nabi kok meriwayatkan hadisnya baginda Nabi itu loh. Makanya ya enggak benar itu. Makanya urusan orang itu ngambil satu ilmu itu harus dipertimbangkan betul. Itu gurunya itu orang benar, orang lurus apa enggak, itu betul-betul dipertimbangkan. La yadurrukum ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum jagalah kalian, alaikum salallah kalian gitu aja ya. Alaikum salallah kalian anfusakum, menjaga diri kalian. Yaitu salallah kamu menjaga dirimu dan memperbaiki dirimu. Terus saja yang penting dirimu. La yadurrukum, maka tidak akan berbahaya kepadamu, tidak akan membahayai kalian. Man orang dhalla, yang tersesat. Idza tadaitum, bila mana kalian sudah mendapatkan hidayah, ditur saja amalkan agama, tidak akan berbahaya orang-orang yang tidak akan membahayakan kamu, orang-orang yang tersesat itu. Ini ada sebagian orang mengartikan ayat ini dijadi alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah, enggak seperti itu maksudnya itu. Yang penting diri kita biarkan aja dia masuk neraka. Loh, enggak begitu maksudnya. Enggak seperti itu. Di antara orang itu menjaga diri itu ya, menjaga amalan diri itu ya amalan amar ma'ruf nahi anil mungkar itu juga. Ya kenapa kamu amar ma'ruf nahi mungkar? Katanya kamu hanya yang penting menjaga dirimu supaya tetap dalam kebaikan. Loh, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga bagian dari kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari amalan diriku ini, yang telah ditetapkan oleh Allah, ya begitu. Lah adapun orang itu mau ikut atau gak ikut, ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim, begitu saja. Illallah, kepada Allah marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'an semuanya. Fayunabbi'ukum, maka Allah akan terangkan kepada kalian bima, dengan apa kuntum, ada yang kalian ta'malun, yang kalian kerjakan, maka Allah akan membalas apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, persaksian di antara kalian, idza hadara, bila mana telah hadir, menghadiri ahadukum, salah satu kalian, al-mautu, kematian, yaitu sebab-sebab kematian, sudah mau mati. Khinal wasiyati, ketika wasiat, isnani, adalah dua orang, dawa adilin minkum, yang mempunyai keadilan dari kalian, yang agamanya baik. Au akharani min ghairikum, atau dua orang laki-laki min ghairikum, dari selain kalian, dari selain agama kalian. In antum darabtum, bila mana kalian bepergian, fil ardi, di bumi, fa asabatkum, mengenai kalian musibatul mauti, musibah yang mendatangkan kematian, tahbisunahuma, kalian tahan mereka berdua, min ba'di sholati, serta setelah sholat asar, wayuksimani, maka mereka bersumpah, disuruh untuk bersumpah, billahi, kepada Allah, in irtabtum, bila mana kalian ragu-ragu, la nashtari, dan cara sumpahnya begitu, la nashtari, kami tidak, bila mana kalian ragu-ragu, maka mereka mengatakan la nashtari, kami tidak menjual
bihi dengan persaksian ini, bihi dengan Allah ya. Lana sebagai persaksian karena Allah, samanan harga yang harga maksudnya untuk mendapatkan dunia itu sumpahnya atau persaksiannya. Walaupun adanya orang yang disumpahi itu da kurba yang mempunyai kedekatan kerabat, wala naktumu dan kami tidak menyembunyikan syahadat Allah, yaitu syahadat yang diperintahkan Allah kepada kami, persaksian yang diperintahkan Allah kepada kami. Inna sungguhnya kami idan kalau berbuat demikian, yaitu menyembunyikan kebenaran, laminal athimin sungguh termasuk golongannya orang-orang yang berdosa. Wa ana usra bina mana tampak ala annahum atas mereka berdoa istahaqqa menghai isman dosa, maksudnya kayaknya tampak kesalahan atau berbuat satu perbuatan yang enggak benar, bohong. Fa'akharani maka dua orang yakumani menempati maqama tempat mereka berdua untuk bersumpah. Minal ladina daripada orang-orang istahaqqa alaihim yang berhak atas mereka ala aulayani kerabat kedekatan dengan mayit, kekerabatan dekat dengan mayit. Yusimana maka dia bersumpah billahi kepada Allah, la syahadatna sungguh persaksian kami ahaqu adalah lebih benar min syahadatihima daripada persaksian mereka berdua. Ma'tadaina dan kami tidak melewati batas. Inna sungguhnya kami idan kalau berbuat seperti itu laminal zalimin sungguh termasuk golongannya orang-orang yang zalim. Tapi ini semuanya ini mesti ada hubungannya dengan iman. Walaupun bersumpah itu kalau orang itu enggak ada iman dia enggak takut, namanya bohong itu. Yang satunya bohong kemudian dibalas lagi dengan sumpah, sumpahnya bohong juga bisa saja kalau tidak ada iman. Makanya bedanya orang iman kalau orang enggak iman ini seperti ini. Aturan itu bisa saja dibuat. Tetapi kalau tidak ada iman, ya bisa saja itu orang itu tetap bohong untuk menipu di dalam sumpahnya itu orang zaman sekarang. Wa yasaduna wala yustasyhadun. Mereka berani bersumpah padahal mereka tidak disuruh bersumpah, atau mereka tidak berhak sebetulnya untuk bersumpah sebagai saksi. Sumpah sebagai saksi. Orang tenang enggak? Kenapa ada orang itu berani nyuri? Orang itu berani nyuri karena enggak ingat Allah. Kenapa orang itu kok berani bersaksi sampai bersumpah untuk bersaksi kok bohong karena enggak ingat Allah? Semua sumbernya apa? Kenapa kok berani seperti itu? Dunia. Sumbernya itu adalah dunia. Karena dia itu pengen mendapatkan dunia, mungkin satu hadiah, mungkin satu suap, mungkin satu apa aja. Maka akhirnya menjadikan dia itu berani berbuat seperti itu. Tapi sumbernya satu, karena gak ingat Allah. Kalau ingat Allah, ingat keagungan Allah, dia itu sedang di hadapan Allah, maka tidak akan berani orang berkata seperti itu. Kalau orang sudah gak ingat sama Allah, hukum pun bisa dirubah. Kelihatannya kayak enak sekali ini. Apa itu bunga bank ini, maka bunga bank konvensional adalah halal. Karena dikatakan bahwa la riba fi fulus, itu kan fulus, tidak ada riba dalam fulus. Jadi riba itu enggak masalah, ngerentene itu juga enggak masalah asal yang direntene itu fulus. Nah itu yang enggak bener tuh. Itu semuanya gara-gara apa? Enggak ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, orang itu takut. Makanya orang itu dalam urusan kok perkara haram, perkara subuhat saja lah, itu juga dia akan takut kalau ingat Allah. Kalau ingat Allah. Begini loh contohnya. Ini ada beberapa makanan, di situ juga ada racun. Ada makanan, ada racun di situ itu. Kemudian kalau dia ini orang yang enggak hati, harus ada beberapa makanan, yaitu semua tampak makanan semuanya.
Ada beberapa makan yang kelihatannya mungkin beracun, mungkin kelihatannya tidak beracun. Nah, seperti itu. Subuhat. Kalau orang yang hati-hati, maka dia tidak akan makanan yang beracun dan tidak akan makan makanan yang dia itu masih ragu-ragu apakah ini racun atau bukan, mengandung racun atau bukan. Itu dia tidak akan mendekati. Lah kenapa kamu nggak makan ini? Lah saya nggak tahu ini mengandung racun atau tidak. Nah seperti itu. Nah nanti kalau aku keracunan bisa mati seperti ini. Dia hanya makan makanan yang benar-benar yakin dia makanan ini adalah yang tidak beracun. Ini kalau orang faham iman mengenai urusan bahayanya racun. Nah, kalau orang itu iman mengenai urusan bahayanya menentang Allah, bahayanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka juga begitu. Ini haram, ini halal, ini subuhat. Maka dia hanya makan yang halal. Dia tidak akan makan yang haram dan dia tidak akan berani masuk dalam perkara subuhat ini. Kenapa? Ini kan hanya subuhat saja. Loh, lah ini kalau sedikit saja karena aku ternyata ini ada haramnya, mengandung haram, ya bisa masuk neraka tuh aku seperti ini. Ini kalau orang faham mengenai bahaya neraka. Alah, tidak subuhat saja. Itu kayak orang yang nggak paham. Coba kalau begitu. Kita kasih kalau dia dipahamkan dengan roti namanya seperti itu, yang kemungkinan roti ini beracun. Ini roti, tapi ini kemungkinan beracun, mau enggak? Ya enggak mau tuh aku. Loh, karena dia paham racun itu bahaya. Ini loh, ini ada daging, tapi ini kelihatannya subhat. Mau enggak? Alah, enggak subhat saja mau, karena dia enggak paham mengenai bahaya neraka. Racun dianggap lebih berbahaya daripada neraka. Nah, dia otaknya manusia di situ itu aja. Jadi masalah hubungannya dengan iman dah. Hubungannya itu dengan iman. Kalau orang itu imannya makin kokoh, maka dia itu makin jauh dari perkara subuhat. Kok subuhat? Perkara halal pun itu dia tidak mau. Tidak semua halal mereka mau. Lah ini halal kenapa enggak mau? Lah sebabnya apa? Aku takut kalau kebanyakan halal nanti akhirnya pengen haram. Nah, jadi ada orang-orang yang warok itu, mereka itu tidak makan perkara yang halal atau tidak mengamalkan perkara yang halal dikarenakan takut lagi terjerumus kepada perkara yang haram. Nah, seperti itu. Melihat wanita ketika jual beli itu halal apa haram? Halal kan? Ini halal. Wanita ketika jual beli halal. Tapi kalau orang yang warok, udah nggak usah dilihat saja. Nah, seperti itu. Tapi orang yang mumpung halal ini, mumpung halal ya halal. Ini perkara yang halal bisa jadi nanti menjerumuskan dia kepada perkara yang haram. Nah, ini satu contoh saja. Jadi demikian juga urusan makanan itu. Ini kenyangkan, pokoknya sampai sana. Ini kambing, ini krengsengan, ini banyak makan semuanya. Sate ini semuanya makan, tapi tidak mau makan, hanya makan sedikit saja. Kenapa kamu nggak makan banyak? Saya takut kalau makan banyak itu emang haram? Enggak haram, saya nggak mengatakan haram. Tapi kalau aku makan yang banyak walaupun ini makanan halal, nanti takut syahwatku naik. Ketika syahwat naik, akhirnya menjerumuskan aku kepada perkara yang haram. Nah, itu orang iman itu begitu. Walaupun perkara itu perkara halal pun dia sangat hati-hati, apalagi perkara subuhat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina alif baina qulubihim li sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sayyidina Muhammad, Allahumma asim sultanan nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wa sahbihi.